Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Topik pembicaraan di sini ada tiga. Yang pertama adalah pengertian dari mukjizat, macam-macam mukjizat, dan tujuan mukjizat. Pengertian mukjizat sendiri, menurut bahasa kata mukjizat berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata kerja i'jaza yu'jizu ijaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Siapa yang tidak mampu di sini? Tidak mampu di sini adalah seorang musuh yang menentang adanya kenabian maupun kerasulan. Sedangkan mukjizat itu diturunkan kepada seorang nabi maupun rasul yang terpilih. Mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang bertujuan untuk membuktikan kenabian seorang nabi dan kerasulan seorang rasul dan menambahkan keyakinan para pengikut nabi tersebut agar tidak ada yang dapat mengalahkannya, agar tidak ada yang mencemooh seorang nabi maupun rasul atau berbuat sepertinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Memasuki poin yang kedua, ada macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, terbukti saat Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar lafaz Al-Quran membuat hatinya terguncang dan segera masuk agama Islam. Kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikitpun kandungan misteri di dalamnya. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun, sehingga tidak ada sastra manapun yang dapat memandingi keindahan dalam aspek kebahasaan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran pernah dinobatkan sebagai sastra terbaik, sastra terindah yang ada dalam sepanjang zaman. Yang kedua ada kemukjizatan Al-Quran dalam aspek menerangkan kabar gaib. Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan juga umat pada masa lampau, seperti kisah Fir'aun, kisah kaum Ad dan Sum'ud, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran juga banyak menyinggung sebuah masalah-masalah yang belum terjadi di masanya. Jadi, dalam menerangkan kabar gaib tersebut, bisa pada masa lampau dan juga bisa masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang pertama itu adalah contoh kisah pada masa lampau. Dicontohkan di sini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diterangkan pada kalam Allah surah Hud ayat 49. Ayat ini tuh diturunkan dalam konteks pemberitaan kisah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir besar sebagai cobaan bagi para penentang Nabi Nuh yang menentang dakwahnya tersebut. Dan dalam Al-Quran juga mengisahkan nabi-nabi lain, juga bukan Nabi Nuh saja, melainkan banyak-banyak nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Contoh yang kedua adalah kisah pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Jadinya itu kalau di sini dicontohkan adalah kemenangan umat Islam atas Quraisy. Informasi ini dikutip dari kalam Allah surah Al-Qamar ayat 45. Ketika ayat ini tuh diturunkan ketika Rasulullah masih tinggal di kota Mekah. Masih tinggal di kota Mekah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, mereka dikalahkan secara total dalam peristiwa Fathul Mekah. Jadi disitulah diceritakan kekalahan kaum Quraisy atas umat Islam. Jadi di sini yang mana adalah umat Islam. Itu ceritakan. Jadi kemukjizatan Al-Qur'an itu juga dilihat dari aspek menerangkan kabar-kabar gaib. Jadi bukan kabar gaib, lebih ke kabar-kabar terdahulu maupun yang sekarang.
Yang ketiga adalah kemukjizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang ini. Dan Al-Quranlah yang menjadi sumber hukum pertama dalam Islam, baru yang kedua Al-Hadis atau Sunnah. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi kalau Al-Quran yang dapat jadikan sumber hukum itu adalah menjadikan sumber hukum terkuat. Jadi tidak ada tandingannya. Baru kita menukilnya dari hadis. Di dalam Al-Quran juga banyak menerangkan tentang hukum-hukum, hukum hukum kisos, hukum puasa di bulan Ramadan, hukum haji, hukum-hukum syariat Islam yang lainnya banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Mungkin nanti ketika penjelasan yang lebih detail seperti contohnya kalau hukum sholat itu ada dalam Al-Quran, namun tata cara sholat itu akan dijelaskan dalam hadis. Tapi tetap hukum tertinggi dalam Islam itu adalah Al-Quran, setelah itu baru hadis. Yang keempat adalah kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan, walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam, antara lain bahwa bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu yang padu, dan setelah terpisah menjadi segala sesuatu yang hidup, banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad yang telah lampau. Bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Tentu saja tidak akan mengetahuinya jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha Mengetahui. Jadi kalau dari aspek isyarat ilmiah itu contohnya sangat banyak ya, sebenarnya banyak. Kalau dipertegas dengan masa-masa yang sekarang itu sebenarnya bisa dilihat dari konteks-konteks pengetahuan zaman sekarang itu sangat bisa. Tujuan mukjizat Yang terakhir tujuan mukjizat adalah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang nabi atau rasul yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Jadi mukjizat itu turunkan agar ini loh seorang utusan dari Allah yang benar-benar diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi tidak ada kebohongan dalam apa yang telah dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Yang kedua adalah membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab dari Allah. Bukan buatan malaikat Jibril, meskipun turunnya itu melewati malaikat Jibril, tapi itu bukan tulisan dari malaikat Jibril dan bukan pula tulisan dari Nabi Muhammad. Maka dari itu, tujuan dari mukjizat adalah membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian dalam Al-Quran. Terima kasih dari saya. Syukron katsir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Hilya Konita Putri Ramadan dari kelas Pendidikan Bahasa Arab 2A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.